Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, Pak Kepala UPD, jajaran Korpri, peserta upacara yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini, di tengah-tengah kita di hujan gerimis, rahmat yang Maha Kuasa, kita melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Korpri yang ke-50 tahun 2021. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat, mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nih Papa, sekali-sekali etam apel di tengah hujan seperti ini. Setuju ya? Jangan pulang nanti gerutu protes. Protesnya di belakang aja bekesahnya, kalau protes berhadapan. Semoga kegiatan ini kita bisa memaknai bahwa beginilah rakyat, khususnya para petani dan nelayan, bekerja mencari nafkah, baik hujan maupun panas. Jadi di tengah-tengah hujan seperti rakyat tetap bekerja. Jadi ini menunjukkan bahwa Korpri Kutai Kartanegara bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Kutai Kartanegara. Tepuk tangan dulu untuk Korpri Kutai Kartanegara. Momentum ulang tahun Korpri yang ke-50 tahun 2021 ini, saya minta kegiatan ini tidak hanya sekedar seremoni saja, tidak hanya sekedar kita memenuhi tatanan normatifnya, tetapi saya minta agar momentum ini dijadikan titik tolak untuk kita sama-sama melakukan perbaikan, melakukan perubahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Keberadaan Korpri, wadah berkumpulnya para ASN, tentunya dengan kondisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan rencana restruktur organisasi, itu masih ada beberapa model. Ada yang berkeinginan menawarkan bahwa Korpri ini tetap eksis keberadaannya. Ada juga rancangan regulasinya bahwa Korpri ini akan melebur nanti menjadi bagian dari tugas di BPKP SDM. Ini bagian yang masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi saya tegaskan bahwa sampai pada hari ini Korpri ini masih berada di struktur pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, untuk itu momentum saya berharap agar kita bisa melakukan introspeksi, melakukan evaluasi. Saya ingin menyampaikan bahwa capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, baik itu yang dilakukan oleh para OPD terkait, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik, kita sudah mencapai hasil yang terbaik, tidak hanya di lokal kita, tidak hanya regional, bahkan di tingkat nasional. Seperti Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan di rumah sakit, dan beberapa OPD terkait, kita sudah mencapai predikat nasional. Ini tidak gampang, tidak hanya barang ini turun dari langit, tetapi ini bagian dari kerja, kinerja teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk itu saya berharap apa yang sudah dicapai ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak ada hal yang tidak bisa kita perbaiki.
Tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan, akan lebih baik lagi manfaatnya manakala kita punya keinginan, manakala kita punya niat. Makanya saya selalu sampaikan, mari kita bersama-sama untuk meluruskan niat kita. Bagaimana keberadaan kita ini tidak hanya dari sisi fungsi dan tugas, keberadaan kita selaku aparatur sipil negara, tetapi lebih dari itu, tekadkan bahwa keberadaan kita, baik selaku ASN, pejabat struktural, fungsional, yang sudah diberikan kepercayaan amanah, saya hanya minta untuk bekerja. Tentunya kontrolnya adalah bagaimana harus tertanam, terpatri di jiwa saturani, di hati, bahwa apa yang saya lakukan ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya optimis, Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa perjalanan kita sudah menuju kepada kondisi perbaikan dengan kinerja yang terukur berkaitan dengan bagaimana kita bersama-sama untuk mengawal visi misi Kukar Idaman yang sudah ditetapkan di dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya saya berharap hari ini kita sudah masuk bulan November, sudah tanggal 29, sudah di penghujung akhir bulan November, bulan 11. Tentunya akan masuki bulan Desember, hanya beberapa minggu lagi. Nah, untuk itu saya ingatkan kembali pekerjaan-pekerjaan belanja, khususnya belanja modal yang program anggaran tahun 2021 agar betul-betul bisa dituntaskan dengan baik. Sisa waktu ini saya berharap para kepala OPD harus terus melakukan evaluasi, terus melakukan koordinasi baik itu di internal maupun dengan OPD terkait. Jangan sampai nanti terjadi seperti tahun lalu. Saya tidak ingin lagi tahun lalu terjadi kegiatan kita berhutang kepada pihak ketiga, padahal kondisi keuangan kita tersedia, tetapi kita berhutang, sehingga ini kelihatan bahwa kita tidak mampu memanage pekerjaan ini dengan baik. Tapi bukan seluruh OPD, ada beberapa OPD. 2 tahun lebih saya menjalani kondisi itu, saya mengamati kondisi perkembangan di OPD, sehingga saya optimis masih banyak ASN Kutai Kartanegara yang terhimpun di dalam Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara ini, yang berkomitmen, yang berintegritas, yang baik, tetapi selama ini tertutupi oleh 1-2 orang yang berperilaku yang tidak menunjukkan bagaimana sikap seorang aparatur sipil negara anggota Korpri. Ini memberikan pelajaran, sehingga saya berharap benahi dengan baik pekerjaan 2021. Jangan sampai ada utang. Utang itu titiknya adalah di Dinas PU. Kepala Dinas PU Pak Wisnu saya minta untuk menjadi perhatian ini. 2 Kepala Dinas Pendidikan, hutang itu ada di situ di Dinas Pendidikan. Pak Tauhid saya minta perhatian ini. Terus Dinas Pemukiman dan Perumahan, Perkim, titik hutang ada di situ. Pak Maman saya minta jadi perhatian ini. Juga ada sedikit hutang kadang-kadang di sekretariat daerah yang dipimpin oleh Pak Sekda. Dan ada juga di Dinas Kesehatan. Sehingga titik-titiknya ada di beberapa OPD itu saja. Sehingga saya minta untuk menjadi perhatian. Jangan kita menunjukkan kelemahan, kebodohan kita kepada publik. Saya yakin semua ASN ini cerdas-cerdas. Pak Sekda, asisten, para OPD, pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas, semuanya cerdas. Saya sudah membuka ruang itu. Tidak ada intervensi kami, bagaimana tata kelola ini akan lebih baik lagi ke depan. Terus yang kedua, Pak Sukoco, Kepala BPKD, semoga hadir pada kesempatan ini, agar terus jajaran BPKD menelaah kembali batas waktu, GU, LS, dan beberapa administrasi lainnya. Jangan sampai nanti yang sudah kita tetapkan batas akhirnya tarik ulur, tawar-menawar, minta diperpanjang lagi. Ini menunjukkan bahwa
kita tidak bisa bekerja secara internal kita. Banyak hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Untuk itu saya mohon nanti lakukan dengan baik evaluasi sisa waktu beberapa minggu ini, terutama dinas-dinas yang saya sampaikan tadi yang selama ini menjadi titik-titik yang kita sering berutang kepada pihak ketiga. Ini tidak boleh terjadi lagi, sehingga nanti layanan kita kepada pihak ketiga ini bisa terus meningkat dan membaik kualitasnya. Terus yang selanjutnya, persiapan. Sudah teragenda besok akan ada pengesahan KUA-PPAS 2022 bersama DPRD Kutai Kartanegara. Nanti saya berharap setelah dilakukan pengesahan KUA-PPAS ini, proses administrasinya harus bisa dimulai sudah. 2022 tidak boleh lagi terjadi, khususnya belanja modal, pengadaan barang jasa. Itu paling lambat bulan Maret sudah selesai proses lelangnya. Saya minta untuk menjadi perhatian ini, Kepala ULP Pak Sandi lakukan perubahan di ULP. Jangan melakukan hal-hal yang rutinitas, apalagi kondisi-kondisi yang sudah terjadi. Lakukan perbaikan. Insya Allah saya optimis, saya yakin kita semua bisa memperbaiki ini. Pak Sekda, para asisten, saya minta untuk terus mengontrol ini. Kembalikan fungsi sekretariat daerah ini adalah fungsi koordinasi, fungsi evaluasi, fungsi regulasi. Para kepala bagian harus memahami tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai nanti kepala bagian tidak paham bagaimana koordinasi. Koordinasi itu salah satu medianya adalah rapat. Jadi kepala bagian yang ada di sekitar daerah harus bisa melaksanakan rapat setiap hari, karena itu media koordinasi adalah rapat. Lakukan ini dengan baik. Salah satu persoalan yang muncul adalah lemah koordinasi di bawah kendali. Pak Sekda banyak pekerjaan, para asisten pekerjaan. Sehingga saya minta kurangi pekerjaan rutinitas. Kurangi rutinitas. Kita terjebak dengan hal rutinitas selama ini, sehingga banyak hal pekerjaan substantifnya terabaikan karena rutinitasnya terlalu banyak. Sehingga nanti kurangi. RKA 2022 harus mengurangi nanti pola-pola belanja rutinitas ini menjadi belanja yang produktif untuk mendukung baik itu urusan wajib yang menjadi standar pelayanan minimal maupun program dedikasi kukar idaman yang sudah ditetapkan di dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2021. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, saya terus menyampaikan, meminta. Salah satu persoalan yang kita hadapi adalah persoalan perubahan mindset dan budaya kerja. Mindset kita kadang-kadang terus terbawa dengan situasi kondisi yang saya sampaikan rutinitas, sehingga tidak ada program-program terobosan, langkah-langkah terobosan dilakukan. Kadang-kadang mindset kita selalu terbawa bagaimana kita tertarik dengan hal-hal yang ada di eksternal, sehingga kecenderungan program kegiatan dibuat atas dasar usul-usul tidak berpedoman kepada visi misi yang sudah ditetapkan. Nah, ini penting. Saya berharap mindsetnya harus berubah dan juga budaya kerjanya harus berubah. Budaya kerja yang berubah, saya contohkan seperti pengelolaan aset. Ini untuk menjadi perhatian Pak Sekda. Untuk pengelolaan aset, kita ingin aset-aset kita ini bisa produktif, sehingga bisa bekerja dan menghasilkan pendapatan, walaupun itu sedikit. Jadi kita bekerja, SDM-nya bekerja, juga asetnya bekerja. Tadi malam saya membuka lomba mancing yang digelar oleh Koran Kaltim dalam rangka ulang tahun Koran Kaltim ke-15 di pemancingan Jalan Naga. Kolam itu sudah dikelola oleh pihak ketiga untuk pengelolaannya. Pengelola menyampaikan kepada saya bahwa mereka berkeinginan mengelola kolam pemancingan yang dibangun Dinas Pariwisata dan dia ada di Berhala, Kecamatan Loakulu. Tapi tidak pernah mendapat tanggapan dari Dinas Pariwisata, sehingga mereka bergeser mencari objek pemancingan di Jalan Naga. Ini yang selalu saya contohkan, tidak boleh lagi terjadi.
Ini bukan hanya terjadi di dinas pariwisata dan dinas-dinas lain yang ada asetnya. Mari kita berubah mindsetnya, bahwa aset ini harus terkelola dengan baik, harus termanfaatkan. Kita dinas-dinas tidak bisa mengurus aset itu, sehingga harus kita dorong bekerja sama dengan pihak ketiga. Berapapun nilai pendapatannya, tidak itu yang kita lihat, tetapi bagaimana aset ini terpelihara, terkelola dengan baik. Kita sudah mengeluarkan uang dalam APBD untuk membangun sarana prasarana itu, tetapi tidak bisa digunakan. Contoh, kolam pemancingan di Berhala, Kecamatan Luakulu. Kita sudah mengelola di sana, sudah dikerjakan, tetapi tidak ada pengelolanya. Seperti di Stadion Haji Imbut, itu ada yang mau mengelola kebun sawit itu, dan itu juga ada kolam di situ. Mereka ingin mengelola itu. Ini yang selalu saya sampaikan, rubah mindset dan budaya kerja. Tangkap peluang seperti ini, sehingga nanti aset ini bisa terawat, terpelihara, dan juga memberikan nilai manfaat. Ini yang selalu disampaikan oleh beberapa pakar, para akademisi, khususnya Menteri Keuangan. Kalau mengumpul kepala daerah, selalu mendorong kepala daerah untuk merubah juga mindset. Bagaimana kepala daerah mendorong aset-aset ini bisa bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Nah, untuk itu saya minta para kepala dinas maupun pelaksana tugas kepala dinas saat ini yang masih menjabat, lakukan perubahan lompatan. Baik itu bagaimana kinerja OPD itu maupun pengelolaan aset. Harus ada perubahan dengan baik. Itu seperti mobil di sana, itu sudah hampir 2 tahun tidak selesai-selesai. Coba teman-teman lihat di sana, itu sudah habis dalamnya. Dikanibal apa segala macam menurut laporan. Padahal kita semua berada di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara. Itu salah satu pertanda bahwa kita lemah untuk melakukan koordinasi. Semangat untuk menertibkan kita kuat bekerja sama dengan kejaksaan, tetapi eksekusi akhirnya kita lambat, sehingga kita cenderung menyalahkan pihak lain. Saya ingin menyampaikan ini Bapak Ibu teman-teman sekalian hanya untuk membuka wawasan kita bahwa kita ini sudah bekerja, tetapi masih ada hal-hal yang belum tuntas kita lakukan sesuai dengan rencana pada saat kita merencanakan kegiatan dan dukungan pembiayaannya. Nah, mudah-mudahan dengan semangat ulang tahun Korpri tahun 2021 yang sudah 50 tahun ini, kita khususnya ASN Korpri Kutai Kartanegara bisa terus melakukan perubahan, bisa melakukan terobosan-terobosan yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan maupun kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak lain maksudnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwa apapun yang kita lakukan ini harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi sekali lagi, harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ternyata hujannya berhenti. Jadi pagi tadi kita diuji dengan hujan. Tadi Pak Sekda nelpon mau dalam gedung, udah usah di luar aja. Tidak adanya pakai payung, sama-sama hitam kehujanan. Ternyata dalam perjalanannya hujannya, alhamdulillah kita bersyukur, ini pertanda baik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pekerjaan ini. Lupakan urusan pilkada, pilkada sudah selesai. Tidak ada lagi kota kosong. Sekarang kotanya ada isinya. Kita bekerja untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih Pak Tulus dan teman tadi yang sudah menghafal. Jadi saya gair-gair itu Pak Tulus di kehilangan nanti. Saya mau melanjutkan juga dia hafal ya, tapi masih mendingan Pak Tulus hafal. Terima kasih. Saya kira ini harus dibudayakan Pak Sekda, sehingga ini bisa memicu semangat untuk menguatkan kembali tekad dan semangat di internal Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.